Selamat datang di acara Ketok Palu hari ini bersama saya Patra Gumala. Hai honest people, hari ini sengaja saya didandani. Maksudnya ingin seperti polisi di film-film yang menjadi anggota polisi dalam menangkap-nangkap gembong narkoba. Tapi setelah saya lihat-lihat di layar kok saya lebih mirip sama mamang-mamang villa ya. Tinggal kurang center aja nih. Hari ini kita akan ngomongin barang yang sangat berbahaya, namun dari dulu sangat sulit dihilangkan, yaitu narkoba. Narkoba ini jelas ya, bukan narikolor bapak, tapi narkotika dan obat-obatan terlarang. Sebuah barang yang selalu laku tanpa harus dipromosikan. Karena kita tidak pernah mendengar ada orang di pinggir jalan bawa jualan yang sabu, nggak ada. Ekstasi nggak ada. Karena sudah jelas kalau kayak gitu penjualnya langsung ditangkap. Ironisnya, honest people, narkoba ini dipakai bukan cuma oleh masyarakat biasa, tapi belakangan juga lagi ramai dipakai juga oleh aparat. Wah, hari ini kita bakal diskusikan. Sebelum saya panggilkan rekan saya yang sangat kapabilitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sisi hukum, kita panggilkan saja langsung. Ini dia, Bang Hamdan Zulfa di Ketok Palu. Yeay, tepuk tangan sepi sekali. Bang Hamdan, sehat Bang? Sehat, apa kabar Patra? Mohon izin saya ketok palu dulu Bang, ya, untuk membuka episode kali ini. Silakan. Iya. Ironis sekali Bang tadi Bang. Saya membuka dengan berita yang cukup ironis di negara ini. Aparat hukum melanggar hukum. Gimana pandangan Bang Hamdan soal berita-berita tadi itu Bang? Ya memang narkoba ini masalahnya semakin besar ya, dan semakin mengkhawatirkan. Terakhir di berita itu, seorang kapolsek perempuan bersama 10 orang anak buahnya, 11 orang anak buahnya, pesta narkoba. Lalu ini apa yang bisa kita ambil hikmah atau pelajaran dari kasus ini? Pertama, ya tentu sangat membahayakan karena kejahatan yang begitu sangat dahsyat dan luar biasa dilakukan oleh aparat. Oke. Bagaimana mengatasi pemberantasan kejahatan itu sementara aparat juga melakukannya? Iya. Itu dia Bang, gimana Bang? Jadi, ini masalah kita hadapi. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari data-data, ini menurut BNN, ya, setiap hari ada 50 orang meninggal karena narkoba. Oke. Ini kalau kita bandingkan dengan COVID, sudah lebih banyak daripada COVID. Lebih berbahaya ya kalau hitung-hitungan secara statistik dong harusnya. Kemudian, memang sudah disadari dan merupakan fakta di kepolisian sendiri yang terbanyak dipecat itu karena kasus narkoba. Ini kata Bang Hamdan ya, tolong ya, bukan kata saya. Nah ini informasi dari BNN. Oh, ini dari informasi? kepolisian. Ada datanya Bang ya? Ada dari kepolisian. Boleh diulang tadi Bang? Kepolisian yang dipecat, yang terbanyak dibentikan dipecat di internal kepolisian karena kasus narkoba. Waduh. Kalau kita kunjungi penjara pada saat sekarang ini, narapidana atau tahanan terbanyak itu adalah tahanan narkoba. Rata-rata sekitar 60%. Oh iya? Di seluruh Indonesia. Iya. Banyak jadi, juga ya? Ini kan berarti membuktikan kalau hukum di Indonesia ya belum seketat itu untuk mengatur penjual ataupun pengguna Bang. Dengan masih banyaknya, ini kan bukan barang baru Bang, meskipun barangnya terus berevolusi ya, yang tadinya dari jarum suntik dulu, terus jadi bentuk-bentuknya kan sampai sekarang ada yang apa tuh terakhir udah bentuk rokok sintetis dan lain-lain. Iya. Tapi penegakan hukumnya tuh gimana Bang? Masih ada celah berarti? Ini bukan persoalan aturan hukumnya yang tidak ketat. Aturan hukumnya sangat ketat. Karena
ancaman hukumannya hukuman mati, ya, hukuman seumur hidup. Dan masalahnya, ya, itu tidak menyelesaikan masalah rupanya. Itu dia. Artinya dengan hanya sekedar ancaman hukuman mati, dengan hukuman yang berat, yang mengharapkan itu orang jera, tapi tidak menyelesaikan masalah. Bayangkan sampai sekarang ini, ternyata ini juga menurut data dari BNN, bahwa Indonesia bukan lagi negara yang sekedar tempat peredaran, tapi negara produsen. Waduh. Nah ini saya sih pernah dengar aja Bang, karena beberapa kawan pernah tersangkut lah, dan saya sering ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman yang pengacara. Ada undang-undang yang mengatur kepemilikan narkoba ini dari segi jumlah dan berat, di mana kategorinya bisa masuk ke pemakai, bisa masuk ke kategori pengedar. Nah itu gimana sih Bang kalau dari sisi hukum memutuskan berat dan banyaknya itu Bang? Ya memang itu karena ukuran beratnya itu dan banyaknya itu mempengaruhi berat ringannya hukuman. Ya, misalnya pengedar yang sangat luas, sangat besar nilainya, itu bisa sampai hukuman mati. Oke. Ya. Kemudian pengedar kecil-kecilan itu tingkatan hukumannya kecil. Kemudian sebenarnya hanya sampai pada tingkat menyalahgunakan saja narkoba itu sudah dikenai hukuman. Tapi ada satu klausul dalam undang-undang itu, ya, bahwa jika seseorang dapat membuktikan dia hanya korban, dia memakai tapi hanya karena korban, itu bisa dikirim untuk rehabilitasi. Oke, siap. Tidak perlu mendapatkan sanksi hukuman penjara. Kita stop dulu sampai situ Bang. Saya sebenarnya masih agak banyak pertanyaan sih sebenarnya. Kenapa si penjual atau bandar ini masih berani mengedarkan, bahkan kita sudah jadi produsen, negara produsen untuk membuat narkoba. Apakah ada backingan di belakangnya Bang? Nah, habis ini kita bakal bahas ya Bang. Karena kalau saya sendiri saya takut. Jangan kemana-mana Honest People, kita akan balik lagi habis yang satu ini.